Kalau benar ya silakan, kalau nggak benar ya mau apa lagi mulut mereka ngomong. Kehidupan ini kan tidak tahu besok lusa apa yang akan terjadi sama kita. Kita hanya bisa bergantung sama Allah. Ketiga, selama 13 tahun menjalani pernikahan, Nia rupanya sering tersakiti lantaran tuduhan mata duitan alias mengejar harta materi. Bahkan sampai detik ini, Nia menangis ketika mendengar Farhad lagi-lagi menuduhnya hanya mengejar harta. Dituduh Farhad hanya mengejar harta, Nia dan Niati menangis. Benarkah Farhad marah karena kasus KDRT? Simak curahan hati Nia dan Niati. Dia ini sangat memprotek sekali saya dan anak-anak. Menurut saya walaupun saya tidak ada pendamping, ya menurut saya mungkin itu akan lebih fokus. Raffi Ahmad dan Al Ghazali terlibat persaingan. Mengapa Raffi menyebut Al calon playboy? Benarkah gadis yang disukai Al juga disukai Raffi? Ini calon playboy Indonesia loh. Itu dia tadinya. Hah? Oh. Koboy Junior memberikan kejutan di pesta ulang tahun Cinta Kuya. Apa kejutan istimewa itu? Mengapa Uya Kuya dan istrinya berurai air mata? Dia ini sangat memprotek sekali saya dan anak-anak. Menurut saya walaupun saya tidak ada pendamping, ya menurut saya mungkin itu akan lebih fokus. Kau jarang-jarang kesini, kau jarang temui aku, kau tahu ku mencintai lebih. Lagu merdu bernada sendu itu terlantun dari bibir Nia dan Niati seakan melukiskan kegalauan hatinya kini. Ia bahkan dikabarkan kini kerap menangis getir hingga akhirnya banyak menekuni tahajud. Dibilang melankolis, saya melankolis dalam lagu. Tapi aslinya sih sebetulnya enggak ya. Aslinya saya tuh saya ceria. Bahkan kalau teman-teman ngumpul, saya suka bikin lucu-lucuan. Tergantung pada keadaan dan moodnya saya saat itu. Wajarlah kalau ada nangisnya. Separuh jiwa. Biduan senior itu memang merasakan sepi setelah 2 bulan terakhir Farhad Abbas ternyata tidak lagi bersamanya di rumah Kemang, Jakarta Selatan. Farhad dikabarkan memilih bermukim di apartemen kawasan Kalibata bersama Regina Adriani Saputri, wanita yang ramai dituding sebagai kekasih gelapnya. Bersabar itu karena kekuatan dari Allah itu. Dan yang benar pasti akan terlihat benar. Prinsip saya tidak mau bikin kesalahan. Karena Allah akan melindungi orang yang benar, itu aja. Mengenai ya kabar miring yang selama ini berkembang ya, apalagi sampai diisukan menjadi orang ketiga, saya rasa itu sudah kita bantah ya, dan ini merupakan sebenarnya kalau dibilang pencemaran nama baik ya, kalau sudah sangat keterlaluan itu pastilah pencemaran nama baik untuk saya. Intensitas kebersamaan Farhad dan Regina sudah di tahap sangat menyakiti hati Nia hingga memicu cerai. Tapi anehnya, alih-alih mengurangi kebersamaan, Farhad dan Regina justru semakin gencar memamerkan kemesraan, tak ubahnya sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta. Di mana Farhad berada, di situ dipastikan Regina pun ada, seperti yang kami saksikan sore kemarin. Pak, lebih bagus masyarakat tahu aib saya atau kelakuan saya bagaimana. Toh, itu mungkin masa lalu saya dan kita akan perbaiki. Ya mudah-mudahan kalaupun nanti saya terpilih jadi presiden, menurut saya walaupun saya tidak ada pendamping, ya menurut saya mungkin itu akan lebih fokus untuk memimpin bangsa ini. Kemesraan Farhad dan Regina terasa kontras dengan kondisi Nia dan Niati. Kondisinya makin memburuk setelah Farhad dikabarkan mengancam bertindak keras seandainya Nia terus mengumbar aib rumah tangga.
Farhad rupanya terpukul dengan terbongkarnya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap diri Nia. Buat saya saat itu tidak gampang. Tapi ya itu kan ada dorongan dari keluarga, teman-teman. Akhirnya saya bisa bangkit lagi. Karena Allah juga kasih kekuatan saya untuk itu. Berikut ini beberapa fakta memilukan yang terjadi pada diri biduan kawakan Nia Daniati terkait sosok Farhad Abbas. Pertama, Nia ternyata sudah lama merasa terkekang oleh Farhad. Ketika sang suami leluasa bergaul, bahkan menebar asmara terlarang dengan beberapa wanita, Nia rupanya harus puas berada di rumah. Farhad dinilai sosok yang overprotektif, termasuk melarangnya menerima pekerjaan bernyanyi. Dia ini sangat memprotek sekali saya dan anak-anak. Saya lebih banyak di rumah, ya anak sama Allah. Paling kalau teman-teman yang kesini itu hiburan saya, nyanyi sekali-kali. Kedua, belakangan Nia dikabarkan banyak mendapatkan intimidasi dari suaminya. Hal ini terkait dengan banyak dibongkarnya aib Farhad selama 13 tahun pernikahan, dari perilaku KDRT sampai perselingkuhannya dengan beberapa perempuan. Sempat tertekan, tapi saya berpikir, loh kalau memang saya menanam itu, kalau benar ya silakan, kalau nggak benar ya mau apa lagi mulut mereka ngomong. Kehidupan ini kan tidak tahu besok lusa apa yang akan terjadi sama kita. Kita hanya bisa bergantung sama Allah. Ketiga, selama 13 tahun menjalani pernikahan, Nia rupanya sering tersakiti lantaran tuduhan mata duitan alias mengejar harta materi. Bahkan sampai detik ini, Nia menangis ketika mendengar Farhad lagi-lagi menuduhnya hanya mengejar harta. Itu surat perceraian itu dibuat kan hanya untuk melindungi. Dia lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan cinta. Kok sekarang digunakan untuk menjebak saya? Pastinya ada saya mengalahnya, tapi mencoba mengerti kenapa dia sampai begini, kenapa dia sampai begitu, ya faktor apa, ya itulah. Dalam kesenduan wajahnya, diam-diam Nia Daniati menyimpan air mata karena luka yang dipendam selama 12 tahun berumah tangga bersama dengan Farhad. Sementara itu, ujian cinta juga menerpa pasangan remaja Al-Ghazali dengan Ariel Tatum. Putra sulung Ahmad Dhani itu kabarnya menduakan Ariel demi cinta gadis lain. Yang menarik, Raffi Ahmad kabarnya juga jatuh hati pada gadis yang disukai Al tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi antara Al dan Raffi? Apa tanggapan Ariel Tatum? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Anastasia Vera akan menyajikan kabar teraktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Sebab tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Ini calon playboy Indonesia loh. Itu dia tadinya, ulang tahun gua mau libur. Raffi Ahmad, siapa tidak kenal sosok satu ini? Bagi puluhan fans yang rata-rata remaja baru gede, pemuda berusia 26 tahun itu adalah idola tak tergantikan. Tetapi kini pesona Raffi itu mendapatkan lawan seimbang yang jauh lebih muda. Pesaing itu tidak lain adalah Ahmad Al-Ghazali, putra sulung musisi kawakan Ahmad Dhani. Wah, keren. Sosok Ahmad Al-Ghazali memang memukau. Padanya, hampir semua kualitas yang dikagumi kaum hawa ada. Dari paras tampan rupawan dengan tubuh tinggi atletis sampai kepiawaiannya bermusik dan menjadi seorang DJ. Bahkan Raffi yang dikenal sebagai playboy lantaran hobi bergonta-ganti pacar tak sungkan menyebut Al dengan modal ketampanannya sebagai calon playboy baru. Ini calon playboy Indonesia loh. Pesona Al sudah terbukti mampu membuat sosok Ariel Tatum jatuh hati. Keduanya diyakini makin serius menjalani relasi pacaran, meski sampai detik ini masih malu-malu mengakui hubungan tersebut. Ya kita jalanin aja, aku juga masih muda, dia juga masih muda ya. Kalau misalnya, ya untuk saat ini sih ya kita jalanin aja lah. Kita juga dua-duanya lagi, kita berdua masih sama-sama sekolah. Itu dia tadinya, nggak boleh katanya. Raffi tidak jemu-jemu memuji Al, tetapi diam-diam keduanya terlibat persaingan soal gadis idaman.
Untuk itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan fakta-fakta menarik seputar persaingan Raffi versus Al-Ghazali. Pertama, Al-Ghazali diam-diam juga memiliki selera pada perempuan yang lebih tua. Selama ini citra itu melekat dan identik dengan sosok Raffi. Tetapi kini, Al